Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. Bersama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun sebelum bersama kita membuka dan membaca bagian firman ini, kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap karya dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan, perlindungan, dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau lingkupi dalam hidup dan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan kesehatan, kekuatan, dan napas kehidupan yang baru yang telah Tuhan persiapkan dalam hidup kami. Biarlah sesuatu yang baru ini Tuhan senantiasa akan mampu kami pergunakan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan ketika kami boleh menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini bagian firman-Mu akan dibacakan bagi kami dan saatnya nanti pun akan bersama kami renungkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami agar ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman ini menjadi sulu dan pelita dalam setiap hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan untuk kita pada saat pagi hari ini, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal 4, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16, di bawah judul perikop, Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Demikian bunyinya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitaan-pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagianya kita sebagai orang tua yang mengikuti perkembangan pertumbuhan fisik, sikap, pengetahuan terlebih iman dari anak-anak kita. Mulai dari tangisan pertamanya, belajar berjalan, belajar berbicara, dan seterusnya. Sungguh dengan hal yang demikian betapa senangnya kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita bertumbuh semakin dewasa. Bapak Ibu Saudara, demikian halnya dengan Paulus yang begitu mengharapkan perkembangan iman dari jemaat Efesus supaya semakin dewasa dan bertumbuh dengan sempurna seperti Kristus dalam ayat yang ke-13. Menjadi pertanyaan, bagaimana kesempurnaan jemaat sebagai tubuh Kristus itu bisa terwujud? Dikatakan dalam ayat yang ke-7, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya dari ayat ini kita melihat bahwa
Tuhan melengkapi kita dengan kasih karunia-Nya kepada masing-masing kita supaya dapat sempurna sebagai tubuh Kristus. Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda supaya kita saling bergantung, saling berbagi, saling melayani, saling mengasihi, dan saling memperhatikan. Dari firman Tuhan ini kita melihat letak kesempurnaan yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menyadari dan menjalankan karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi kita masing-masing, maka di dalam keluarga Tuhan mengaruniakan bagi kita untuk menjadi seorang bapa yang memimpin, menjadi seorang ibu yang mengasihi, dan menjadi seorang anak yang taat. Demikian halnya di dalam gereja. Tuhan menetapkan ada yang menjadi pendeta, penatua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan lain-lain. Semua karunia yang Tuhan berikan bersinergi menjadi suatu kesempurnaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Artinya dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa satu hal pendukung kedewasaan iman, yaitu manakala kita semakin menyadari kehadiran kita di dalam keluarga, kehadiran kita di dalam masyarakat, dan kehadiran kita di dalam bergereja. Kita mau mengembangkan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk semakin nyata dampaknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita memiliki kedewasaan dalam diri kita, maka kita dapat menempatkan diri kita bagi orang lain sebagai pelayan yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Sehingga kedewasaan iman itu akan menuntut kita memiliki dampak yang baik bagi sesama kita. Sehingga kita saling melayani satu dengan yang lainnya untuk bersama-sama membantu mendewasakan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu, kita menjadi umat di dalam satu iman yang saling menopang, menguatkan, mengasihi, mendoakan sebagai tubuh Kristus yang hidup. Maka dengan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala kebaikan dalam hidup kita teristimewa, segala kebaikan dalam hidup kita sepanjang hari ini, tidak ada hal yang lebih berharga selain mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan, di mana hidup yang mau dikuasai oleh firman Tuhan, hidup yang mau dididik, hidup yang mau dituntut untuk semakin mengenal Tuhan, sehingga dengan demikian kita yang semakin siap dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk suatu pekerjaan besar yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang dikasihinya. Bagian akhir dari firman Tuhan hari ini, jangan pernah kita merasa rendah diri, merasa tidak ada sesuatu yang kita perbuat. Sebab setiap kita berharga di mata Tuhan, setiap kita mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk kita kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka dengan sendirinya kita akan sadar dan mengetahui bahwa ada suatu karunia besar dari Tuhan dalam diri kita untuk kita nyatakan dalam tubuh Kristus ketika kita mau taat dan tunduk pada firman-Nya. Amin. Yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita menaikkan syafaat kita berdoa. Kami kembali tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa segenap rasa terima kasih dan syukur atas setiap keindahan karya-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami, yang Engkau nyatakan dalam kebenaran firman-Mu yang telah bersama kami renungkan. Biarlah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami tetap mengerjakan bagian yang harus kami kerjakan, yaitu janji keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup dalam kesatuan kasih dan anugerah daripada Tuhan saja. Terima kasih untuk bagian kebenaran firman-Mu yang kiranya akan selalu menjadi tiang awan dan tiang api dalam kami melangkah dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan bersama menyerahkan seluruh kehidupan kami masing-masing, jemaat-Mu ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Berkati kami dalam setiap kerja dan karya kami, berkati setiap keluarga kami semua, sehingga kami tetap sehat dan memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Saat ini kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada sekawasan resort Puruk Ciahu ini. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di jemaat Ico Pakat di Runglingkin. Kiranya jemaat Tuhan yang ada di sana selalu diberkati oleh Tuhan,
dan memiliki kehidupan yang selalu dibangun di atas pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan kasih-Mu yang dinyatakan dalam hidup mereka dinyatakan penuh dengan kuasa, dan dengan kasih-Mu mereka dapat membangun kebersamaan di dalam jemaat. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mampu mereka hadapi dalam menghadapi setiap perkara kehidupan. Bahkan kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa menopang setiap keperluan kebutuhan kehidupan mereka, sehingga dalam setiap kerja dan karya mereka nama Tuhan tetap dipermuliakan. Penata layanan yang ada di jemaat Ico Pakat Birung Lingkin kiranya selalu ditopang oleh Tuhan, sehingga jemaat boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan pekerjaan kami sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan, sehingga kami tetap dalam lindungan kasih Tuhan, dengan tetap memiliki kesehatan, dengan tetap memiliki kekuatan di dalam perlindungan Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan, urapi kami dengan karya-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.